Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum memulai materi, teman-teman masih ingat nggak ayat Al-Quran tentang adab kita dalam berinteraksi sosial? Ya benar, Quran surat Luqman ayat 18 dan 19. Didengarkan lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Teman-teman masih ingat dia maksudnya dari Quran surat Luqman ayat 18-19 tadi? Iya. Apa coba? Nah, yang pertama harus mempunyai akhlak yang sopan santun dalam berinteraksi sosial. Yang kedua apa? Iya, larangan menyombongkan diri kepada manusia lain. Dan yang ketiga adalah larangan berbicara dengan suara yang keras. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri, syarat-syarat, faktor pendorong, dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial, sekarang kita belajar tentang lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, teman-teman semua dapat mengidentifikasi pengertian norma dan juga tingkatan-tingkatan norma. Yang kedua, teman-teman semua dapat mengidentifikasi pengertian lembaga sosial. Yang ketiga, teman-teman semua dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan fungsi dari lembaga sosial. Oke, petunjuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, silahkan teman-teman semua menyiapkan buku paket IPS dan juga alat tulis. Kemudian silahkan dibaca, dipahami, dicermati buku paket IPS-nya halaman 130 sampai dengan 133. Kemudian tonton video ini sampai akhir, temukan soal yang ada di video ini, kemudian tulislah di lembar kerja siswa LKS yang sudah dibagikan sebelumnya dan kerjakan soal yang sudah kamu temukan. Nah, teman-teman semua masih ingat nggak apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini terwujud dalam aksi dan juga reaksi. Masih ingat ya kemarin? Oke. Nah, jadi teman-teman, manusia itu sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Bahwa apa itu? Manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan akan keturunan, maka harus ada keluarga. Kebutuhan tentang pendidikan, harus ada sekolah. Kebutuhan tentang makan, harus ada pasar. Nah, oke. Agar manusia memenuhi kebutuhannya dengan tertib dan teratur, maka diperlukan yang namanya norma. Nah, norma ini akan membentuk yang namanya lembaga sosial. Lalu, apa itu
Norma? Ya, norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, norma ini teman-teman, dia memberitahu kepada kita, kepada perilaku kita gitu ya, bahwa perilaku kita itu benar atau salah. Nah, jadi norma itu mempunyai tingkatan teman-teman. Tingkatannya ada 4. Yang pertama yaitu cara atau usage, yang kedua kebiasaan atau folkway, yang ketiga tata kelakuan atau mores, dan yang keempat yaitu adat istiadat atau custom. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah cara atau usage. Apa itu cara? Usage merupakan tingkatan norma yang menunjuk pada bentuk perbuatan individu dalam masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya ada aturan nih ya, ada aturan atau norma adab makan dan minum. Dia harus apa? Harus duduk, menggunakan tangan kanan, kemudian tidak boleh berbicara, kayak gitu ya. Atau aturan atau norma berpakaian, cara berpakaiannya dia harus rapi, menutup aurat jika ke sekolah gitu. Nah, ketika ada individu nih ya yang melanggar norma tersebut, norma cara ini, maka akan dikenai sanksi. Sanksinya tidak begitu berat, yaitu hanya sekedar dicela oleh individu lain saja gitu. Tingkatan yang kedua yaitu kebiasaan atau folkway. Kebiasaan merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika ada aturan bahwa makan itu harus diam gitu ya. Nah, ketika ada orang yang makan, ada individu yang makan kemudian bersendawa gitu ya dengan suara yang keras, maka dia melanggar aturan ini, melanggar kebiasaan ini. Nah, maka dia akan dikenai sanksi gitu. Atau contoh lain ada orang muda ya, orang yang lebih muda itu harus menghormati orang yang lebih tua. Ketika dia tidak menghormati orang yang lebih tua, maka akan dikenai sanksi juga. Sanksinya apa? Nah, sanksinya ini dia kekuatannya lebih di atasnya cara tadi ya. Berupa apa coba? Teguran, sindiran, atau dipergunjingkan oleh individu lain. Tingkatan selanjutnya yaitu tata kelakuan atau mores. Mores merupakan kebiasaan yang dianggap bukan hanya sebagai perilaku saja, tetapi sudah diterima sebagai norma pengatur oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya itu hukum ya, hukum bahwa membunuh, mencuri, dan merampok itu tidak boleh ini di dalam masyarakat. Maka mores ini dia memaksa warganya untuk bertindak sesuai dengan norma tersebut. Nah, ketika warganya ada yang melanggar aturan tersebut, misalkan merampok, mencuri, kayak gitu, maka dia akan dikenai yang namanya sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya dia tentunya lebih berat ya daripada cara tadi dan kebiasaan tadi. Sanksinya berupa dikucilkan. Dalam masyarakat itu dia akan dikucilkan. Oke, tingkatan yang selanjutnya yaitu adat istiadat atau custom. Custom merupakan tata kelakuan yang kekal dan kuat menyatu dengan pola-pola perilaku tertentu. Contohnya apa? Nah, jadi di masyarakat Tengger itu ya bisa diamati gambar yang pertama yang kiri itu di masyarakat Tengger bahwa cara berpakaiannya, adat berpakaiannya itu harus ada selendangnya atau sarung atau selendang kayak gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, supaya apa? Mereka itu menganggap bahwa selendang ataupun sarung yang dikenakan di lehernya itu ya merupakan bukan hanya sebagai penghangat saja, tetapi ketika mereka tidak menggunakan sarung itu dia merasa tidak memakai pakaian gitu. Nah, ketika masyarakat adat ini dia melanggar, maka tentunya akan dikenai yang namanya sanksi gitu. Contoh yang kedua yaitu masalah wasiat nih ya, masalah wasiat. Nah, dalam masyarakat patrilineal nih ya, ada aturan bahwa ahli warisnya itu adalah anak laki-laki pertama.
Terus aturan lagi, aturan dalam adat masyarakat yang menganut sistem matrilineal bahwa ahli warisnya adalah anak perempuan pertama. Nah gitu, ketika ada masyarakat atau individu yang melanggar tersebut, maka tentunya akan dikenai yang namanya sanksi. Kalau dalam hukum Islam, dia ada ya ilmu yang mempelajari tentang ahli waris, yaitu ilmu faraid gitu. Ketika ada yang melanggar itu, tentunya dia akan dikenai sanksi juga gitu. Sanksinya apa? Nah, sanksinya ini tentunya sesuai dengan adat masing-masing. Biasanya akan dikucilkan atau dikeluarkan dari kelompok masyarakat tadi gitu. Nah, teman-teman, sistem norma atau aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial itu harus memenuhi persyaratan. Tadi ya, bahwa norma itu akan membentuk sistem norma, kemudian sistem norma akan membentuk yang namanya lembaga sosial. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, bahwa sebagian besar masyarakatnya itu harus menerima norma atau aturan tersebut. Nah, ketika masyarakatnya itu tidak menerima norma, maka dia tidak akan membentuk yang namanya lembaga sosial. Syarat yang kedua yaitu norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Nah, ada warga ketika warganya tidak suka nih ya, tidak setuju, tidak merasa jiwanya itu tidak sesuai dengan norma tersebut, maka norma itu tidak akan membentuk juga yang namanya lembaga sosial. Syarat yang ketiga yaitu norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap warga masyarakatnya. Nah, ketika ada pelanggar tadi ya, harus ada sanksinya. Kalau tidak ada berarti bukan lembaga sosial, hanya sebagai norma saja. Jadi, lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial merupakan suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bermasyarakat bagi manusia. Ciri-ciri umum dari lembaga sosial yang pertama, merupakan organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya yang kedua memiliki tingkat kekekalan tertentu. Maksudnya bahwa lembaga sosial ini dia bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan saja, namun dia kekal gitu. Yang ketiga mempunyai tujuan tertentu. Pasti ya, suatu lembaga sosial dia harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu mempunyai alat kelengkapan. Ada peralatan, ada perlengkapannya. Yang kelima yaitu memiliki lambang atau simbol sebagai ciri khas dari lembaga tertentu. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu mempunyai tradisi dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Nih, jenis-jenis lembaga sosial. Ada banyak nih jenis-jenis lembaga sosial, namun kita hanya akan mempelajari jenis lembaga sosial menurut fungsinya saja. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga agama, yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga pendidikan, dan yang kelima ada lembaga politik. Teman-teman semua, lembaga sosial itu ya, wujudnya adalah asosiasi. Maksudnya gimana? Contohnya nih, lembaga agama itu adalah lembaga sosialnya. Nah, asosiasinya apa? Asosiasinya MUI, kemudian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia gitu. Lalu lembaga sosialnya apa? Lembaga sosialnya keluarga, asosiasinya KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri gitu. Nah, lembaga sosialnya adalah lembaga pendidikan. Contoh asosiasinya adalah SMPIT Insan Mulia, SDIT Insan Mulia. Lalu lembaga sosialnya adalah lembaga politik. Asosiasinya apa? DPRD, DPD, DPR, Panwaslu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, lembaga sosialnya adalah lembaga ekonomi. Asosiasinya adalah koperasi, pasar, bank, dan sebagainya.
Nah, lanjut di fungsi lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman bagi anggota masyarakat. Nah, pedoman apa? Pedoman baik dan buruknya gitu. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau yang disebut dengan social control. Nah, silahkan teman-teman melakukan refleksi ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Apakah kalian senang dengan materi hari ini? Dan bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita. Dan tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.